Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuda Suraqah bin Malik terperosot ketika mengejar Rasulullah. Meninggalkan kota Mekah bukanlah perkara mudah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hijrah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya untuk berpisah dari kampung halaman tercinta. Ditambah lagi halangan yang harus dihadapi oleh beliau selama perjalanan. Satu-satunya orang Quraisy yang berhasil mengejar rombongan Rasulullah adalah Suraqah bin Malik bin Jusum. Rasulullah sempat memandangi kota Mekah dari kejauhan sebelum beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Yatsrib. Wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Engkau kota terbaik. Jika bukan karena kaumku ingin melenyapkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kota Mekah memiliki tempat spesial di hati Rasulullah. Di sana tempat beliau tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Bertemu dengan kakek tersayang, para paman, menikah dengan Khadijah yang tercinta, dan membesarkan putra-putri mereka. Selama lebih dari 50 tahun, Rasulullah telah menjalankan asam manis kehidupan di kota Mekah. Namun beliau sadar bahwa kota Mekah saat ini sudah tidak kondusif untuk dijadikan tempat berdakwah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah melaksanakan hijrah ke Yatsrib demi keberlangsungan dakwah Islam. Kepada seorang musyrik penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, Rasulullah mempercayakan amanah besar, yaitu sebagai penunjuk jalan ke kota Yatsrib. Sementara itu di kota Mekah, orang-orang musyrikin masih banyak yang tergiur dengan iming-iming hadiah 100 ekor unta. Walaupun mereka tahu bahwa sampai hari ini belum ada kabar tentang keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Suraqah bin Malik, pimpinan Bani Mudlij, sedang asik duduk bersama kabilahnya dalam sebuah majelis. Suraqah telah mendengar tentang sayembara penangkapan Rasulullah dan Abu Bakar. Sama seperti yang lain, ia juga mengharapkan hadiah 100 ekor unta. Tiba-tiba seorang pria dari kabilah Bani Mudlij datang sambil tergopoh-gopoh, membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Demi Allah, aku telah melihat satu rombongan yang lewat di hadapanku. Di balik bukit sana, aku rasa mereka adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Suraqah menyimak penjelasan pria yang baru datang sembari memikirkan sebuah ide. Lalu ia mengerlingkan mata kepada pria tersebut sebagai isyarat untuk tutup mulut. Pria yang baru datang ini seolah-olah mengerti maksud dari pimpinan kabilahnya. Tapi mungkin saja aku salah lihat. Bisa jadi mereka sekelompok kabilah yang sedang mencari barangnya yang hilang. Ya, bisa jadi begitu. Lagi pula, belum ada yang berhasil menemukan Muhammad. Anggota kabilah Bani Mudlij mengiyakan pendapat pimpinan mereka meskipun sebenarnya kurang yakin. Sedangkan pria yang baru datang memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Suraqah pamit undur dari majelis. Suraqah bin Malik bangkit dari duduknya dengan perasaan senang. Sedari tadi ia telah memikirkan gagasan cemerlang yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Ketamakan terhadap harta membuatnya sombong. Sesampainya di rumah, Suraqah menyuruh salah seorang budaknya untuk menyiapkan kuda dan membawanya ke arah bukit. Segera siapkan kudaku yang larinya paling kencang dan gesit. Baik, Tuan. Sementara itu, Suraqah mengambil tombak dan alat pengundi nasib miliknya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa ini adalah mengundi nasib untuk memutuskan sebuah perkara yang dianggap penting. Hal ini termasuk menyekutukan Allah atau yang lebih dikenal dengan istilah syirik. Setelah semuanya siap, Suraqah keluar dari rumahnya melewati pintu belakang. Ia lalu berjalan menuju ke arah bukit di mana kudanya telah disiapkan. Suraqah memacu kudanya menuju jalur pesisir pantai Laut Merah, yaitu jalan yang ia yakini dilewati oleh rombongan Rasulullah.
Dalam hal ini, Surakoh mengetahui tentang jalur alternatif yang jarang dilalui oleh para kafilah dagang. Setelah lama berjalan, akhirnya Surakoh berhasil menemukan jejak Rasulullah dan rombongannya. Ketika Surakoh melihat dengan jelas bahwa sosok yang dicarinya berada di kejauhan, ia tersenyum puas. Surakoh lalu mengeluarkan alat pengundi nasib miliknya untuk melihat petunjuk yang keluar. Ternyata hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Surakoh menjadi kesal sendiri. Kenapa hasilnya begini setelah sasaran tampak di depan mata? Apakah aku harus melepaskannya? Tidak, sekali ini saja aku tidak mempercayai benda ini. Ya, jalan! Surakoh memacu kudanya agar lebih dekat dengan posisi Rasulullah. Namun tiba-tiba kudanya terjatuh. Sial! Surakoh berdiri dan membersihkan pakaiannya yang terkena pasir. Untuk kali kedua, Surakoh mengeluarkan alat pengundi nasib miliknya. Namun ternyata hasilnya sama seperti sebelumnya dan ia tidak menyukainya. Dengan penuh ambisi, Surakoh memacu kembali kudanya. Hayo cepat jalan! Ya! Ketika kuda yang dikendarai Surakoh mulai melaju kencang dan selangkah lebih dekat dengan posisi Rasulullah, tiba-tiba kudanya terperosok ke dalam pasir. Apalagi nih? Ada apa denganmu? Surakoh bin Malik mulai menyalahkan kudanya yang terus saja terjatuh ketika posisinya sudah dekat dengan Rasulullah. Tekad Surakoh dalam mengejar Nabi tidak kendur. Ia mencoba bangkit lagi. Abu Bakar yang melihat kedatangan Surakoh mulai mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Sedangkan di samping Abu Bakar, Rasulullah tetap tenang berjalan sambil membaca ayat Al-Quran. Wahai Rasul, di sana ada seseorang yang mengejar kita. Tenanglah wahai sahabatku, Allah ada bersama kita. Untuk ketiga kalinya, kuda Surakoh terjatuh. Lebih parahnya, kaki kudanya terperosok ke dalam pasir. Ketika kaki kudanya ditarik, keluarlah asap yang tebal bak badai di siang hari. Pada saat inilah, Surakoh tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Pasti ada zat yang melindungi Muhammad. Lebih baik aku urungkan niat jahatku sekarang daripada aku celaka. Akhirnya Surakoh memutuskan untuk menyerah dan memanggil Rasulullah dari kejauhan. Hai kalian, aku Surakoh bin Malik bin Ju'sum. Tunggulah aku sejenak, aku ingin menyampaikan sesuatu. Demi Allah, aku tidak mencurigai kalian dan tidak membawa sesuatu yang tidak kalian senangi. Rasulullah yang mendengar teriakan Surakoh berkata kepada Abu Bakar, Wahai sahabatku, katakan padanya, apa yang engkau inginkan dari kami? Abu Bakar melakukan perintah dari Rasulullah dan mendekat ke arah kuda Surakoh. Wahai Surakoh, apa yang engkau inginkan dari kami? Tuliskan satu surat untukku sebagai tanda antara aku dan kalian. Rasulullah lalu memerintahkan Amir bin Fuhairah menuliskan sebuah surat untuk Surakoh. Isi suratnya adalah tentang pemberian keamanan bagi Surakoh jika sewaktu-waktu diperlukan. Surakoh menerima surat dari Rasulullah dengan senang hati. Sekarang pandangan Surakoh terhadap Nabi Muhammad telah berubah. Bahkan ia menawarkan bekalnya kepada Rasulullah, namun beliau menolak dengan sopan. Tolong rahasiakan posisiku saat ini dari orang-orang Mekah yang mencari kami. Baik, aku akan melakukannya. Surakoh melihat kepergian rombongan Rasulullah sampai hilang dari pandangannya. Lalu ia memacu kudanya kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, Surakoh bertemu dengan sekelompok orang Quraisy. Ternyata mereka sedang mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Kali ini Surakoh menyembunyikan keberadaan Rasulullah dengan mengatakan kepada mereka, Aku tidak menemukan apa-apa dari arah sebelah sana. Lebih baik kalian berhenti sampai di sini dan carilah ke tempat lain. Demikianlah akhir kisah kuda Surakoh bin Malik terperosok ketika mengejar Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dan bertakwa
berada dalam kesulitan. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah sekali membolak-balikan hati manusia. Seperti kisah Suraqa yang awalnya menggebu-gebu ingin menangkap Rasulullah, namun pada akhirnya ia menjadi orang yang melindungi Rasulullah. Dan ketiga, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan benda atau apapun, karena syirik termasuk dosa yang tidak diampuni olehnya. Wallahu a'lam bishawab.